Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nur Halimah dari kelas EPD angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai proposal kegiatan evaluasi proyek yang jumlahnya 1 lembar, di mana yang sebelumnya sudah saya buat. Kemudian ada perihal proposal kegiatan evaluasi proyek, di mana ada latar belakang. Latar belakang saya sebagai penulis menggagas ide ini karena Kecamatan Kamal merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bangkalan. Kecamatan ini memiliki beberapa banyak sekali permasalahan, di antaranya tingkat pengangguran yang masih tinggi. Hal ini bisa dilihat dari data-data yang berasal dari BPS maupun data lainnya. Apabila disurvei menggunakan dengan wawancara, maka saya temukan bahwa beberapa orang itu menyatakan bahwa mereka tidak bekerja, sedangkan beberapa orang menyatakan bahwa mereka bekerja di Surabaya, dan beberapa orang juga menyatakan bahwa mereka bekerja, namun mereka bekerja sebagai penjaga kos dan lain sebagainya, yang merupakan pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang utama mereka miliki, namun pekerjaan mereka itu pekerjaan yang tidak tetap, dan bahkan mereka bisa dikatakan pengangguran karena mereka yang tidak bekerja secara tetap dan masuk dalam kriteria pengangguran terbuka, maka bisa dikatakan dengan pengangguran. Kemudian ada permasalahan yang kedua, yaitu pendidikan di Kecamatan Kamal sendiri memiliki pendidikan yang masih rendah, di mana masyarakatnya sendiri, saya sebagai mahasiswa di kampus UTM sendiri, yang kampus itu terletak di Kecamatan Kamal itu sendiri, namun saya bertanya-tanya kepada orang-orang dan lihat dari data itu bahwa menyatakan banyak sekali mahasiswa dari UTM sendiri itu berasal dari luar Jawa, sedangkan yang kuliah di UTM sendiri dari Kecamatan Kamal itu masih hanya beberapa orang, tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang ada di Kecamatan Kamal itu sendiri. Kemudian ada permasalahan selanjutnya, yaitu mereka terlihat pendidikannya itu masih rendah, di mana masyarakat itu banyak yang mengemis-ngemis di pelabuhan, namun mereka itu masih kanak-kanak, dan mereka itu ditanya mereka sekolah di mana dan apakah mereka memiliki keluarga dan sebagainya. Namun mereka sendiri mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pendidikan atau tidak sekolah, dan meskipun punya keluarga, mereka tetap mencari uang, padahal mereka masih kecil, namun mereka mencari uang dengan cara mengemis, namun mereka tidak bersekolah, seperti itu. Dan banyak sekali orang tua mereka yang tidak menyadari bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Nah, selanjutnya ada permasalahan satu lagi yang perlu ditinjau dan perlu dievaluasi, yaitu adanya pemanfaatan bekas kapal di Pelabuhan Kamal yang kurang memadai atau kurang maksimum. Hal ini yang melatar belakangi saya sebagai penulis mengajukan judul ini dan mengevaluasi hal ini. Kemudian ada dasar kegiatan dari program evaluasi proyek ini, yaitu evaluasi mengenai program kegiatan proyek perpustakaan kafe dan toko buku apung di Pelabuhan Kamal itu sendiri, di mana dasar kegiatan ini merupakan
dasar saya sebagai penulis mengajukan judul. Kemudian ada tujuan dari kegiatan ini, yaitu menganalisis hubungan tingkat pengangguran dengan pendapatan masyarakat serta tingkat pendidikan masyarakat dan menganalisis manfaat adanya perpustakaan kafe dan toko buku apung di Pelabuhan Kamal terhadap tingkat pengangguran serta tingkat pendapatan masyarakat dan menganalisis hubungan minat membaca atau baca dengan adanya perpustakaan kafe dan toko buku apung di Pelabuhan Kamal. Kemudian judul dan bentuk kegiatan dari proposal yang saya buat yaitu perpustakaan kafe dan toko buku apung di Pelabuhan Kamal. Kemudian ada bentuk kegiatan dari evaluasi proyek ini, yaitu mengelola bekas pelabuhan dan mengelola bekas kapal sebagai toko buku dan beserta perpustakaan dan kafe. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei hingga 12 Mei. Pada tanggal 2 Mei, kegiatannya berupa bersih-bersih. Kemudian tenaga kerjanya bisa berupa masyarakat umum, yaitu bisa mahasiswa maupun masyarakat Kamal itu sendiri. Dan kemudian pada tanggal 3 Mei, kegiatannya berupa menyiapkan alat-alat tenaga kerjanya berupa umum, dan kemudian pada tanggal 4 Mei kegiatannya berupa konstruksi atau pembangunan dan sebagainya. Tenaga kerja konstruksinya dibutuhkan 15 orang. Dan kemudian pada tanggal 12 Mei ini diperkirakan bisa selesai. Kemudian kegiatannya berupa menata dan bersih-bersih dan sebagainya. Kegiatan ini tenaganya membutuhkan tenaga umum, baik dari mahasiswa, pelajar, dan sebagainya. Kemudian ada anggaran dan keuntungan, di mana diperkirakan peralatan dan perlengkapan ini membutuhkan biaya sebesar 5.420.000. Sedangkan total modal dari kegiatan ini dari awal hingga akhir yaitu 499.398.000. Dan kemudian apabila ada pajak yang digunakan dalam pengeluaran ini, maka laba bersih yang bisa diterima di akhir yaitu 733.494.000.